Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andre Rianto. Saya program studi ilmu pemerintahan dan saya mahasiswa Siporajaji. Kali ini saya akan membawakan materi saya, yaitu bentuk negara dan sistem pemerintahannya. Yang pertama, negara. Negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok atau beberapa kelompok manusia bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia. Sedangkan menurut para ahli, yaitu Robert Soltau, menyebutkan negara adalah agen atau kewenangan yang mengatur dan mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Yang kedua adalah Harold Gillespie, menyebutkan negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasi karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan yang secara sah lebih kuasa daripada individu dan kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat. Yang ketiga, Arab menyebutkan komunitas politik yang dibentuk dengan populasi yang dibatasi dengan sebuah pemerintah. Selanjutnya kita akan membahas sifat negara. Sifat negara terbagi menjadi 3, yaitu pertama sifat memaksa, yang kedua sifat monopoli, yang ketiga sifat totalitas. Yang pertama, memaksa. Memaksa, negara dapat memaksakan kehendak, hukuman, atau kekuasaan. Negara memiliki kekuasaan memaksa agar masyarakat tunduk dan patuh terhadap negara tanpa tidak ada pemaksaan fisik. Yang kedua, sifat monopoli, yaitu negara menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat. Negara dapat menguasai hal-hal seperti sumber daya penting untuk kepentingan orang banyak. Negara juga mengatasi pahaman individu dan kelompok. Yang ketiga, sifat totalitas, yaitu semua hal tanpa pengecualian menjadi wewenang negara. Unsur-unsur negara terbagi menjadi 4. Yang pertama wilayah, yang kedua penduduk, yang ketiga pemerintahan, yang keempat pengakuan. Wilayah adalah daerah tertentu yang dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan. Wilayah juga salah satu unsur pembentukan negara yang paling utama. Wilayah terdiri dari daratan, udara, yang ketiga lautan. Penduduk merupakan warga negara yang memiliki tempat tinggal dan juga memiliki kesepakatan diri dari suatu negara. Warga negara adalah pribumi atau penduduk asli negara tersebut, dan penduduk negara lain berada di tempat negara itu untuk tujuan tertentu. Yang keempat, pemerintahan. Pemerintahan merupakan unsur yang memegang kekuasaan untuk menjalankan roda-roda pemerintahan. Yang empat, pengakuan. Pengakuan secara de facto adalah kemerdekaan atau pengakuan berdirinya suatu negara lain setelah melihat adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah negaranya. Selanjutnya kita akan membahas bentuk negara dan pemerintahannya. Bentuk negara adalah menyatakan susunan atau organisasi negara secara keseluruhan mengenai struktur negara yang meliputi segenap unsur-unsurnya, yaitu daerah, bangsa, dan pemerintahannya. Bentuk negara terbagi menjadi 2, yaitu republik dan monarki. Republik adalah bentuk pemerintahannya yang berasal dari pemilihan rakyat dan dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden untuk masa jabatan tertentu. Sedangkan monarki suatu bentuk pemerintahan dan kekuasaannya yang paling tertinggi berada oleh raja, sehingga setiap peraturan yang dibentuk negara tersebut diatur oleh raja. Republik Kesatuan, yaitu Republik Kesatuan berbentuk dari negara berdaulat yang hanya memiliki satu kekuasaan tertinggi, yaitu pemerintah pusat. Dalam konteksnya,
Pemerintah pusat juga memiliki wewenang untuk memberikan sebagian dari kekuasaannya kepada daerah melalui hak otonominya. Republik Serikat adalah negara bersusun jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, yaitu kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri. Yang berdaulatan dalam Republik Serikat adalah gabungannya negara-negara bagian yang disebut dengan negara federal. Selanjutnya yaitu monarki serikat dan monarki kesatuan, yang mana bentuk negara berbentuk kerajaan dengan sistem pemerintahan kesatuan. Monarki parlementer. Negara monarki parlementer merupakan bentuk pemerintah di mana ada raja, presiden, atau perdana menteri yang menjadi kepala negara, sedangkan kepala negara dibentuk dengan parlemen, menteri, atau DPR untuk mengatur pemerintahan. Sedangkan monarki konstitusional yaitu monarki yang didirikan di bawah sistem konstitusional yang mengakui raja atau kaisar sebagai kepala negara sekaligus mempunyai kekuasaan pemerintah yang penuh. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pemerintahan negara. Sistem pemerintahan negara adalah suatu keseluruhan terdiri dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan dengan fungsional yang baik antara bagian-bagian maupun hubungan fungsional terhadap keseluruhannya. Ada 4 macam sistem pemerintahan. 1. Sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintah parlementer merupakan sistem pemerintah di mana hubungan antara eksekutif dan badan perwakilan legislatif sangat erat. Kedua, sistem presidensial. Sistem presidensial adalah suatu pemerintah di mana kedudukannya eksekutif tidak bertanggung jawab kepada perwakilan rakyat. Dengan kata lain, kekuasaan eksekutif berada di luar penguasaan langsung parlemen. Karakteristik sistem pemerintah presidensial yaitu pertama, presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinetnya yang semua diangkat olehnya, yang bertanggung jawab olehnya. Yang kedua, presiden tidak dipilih oleh badan legislatif, tetapi dipilih oleh rakyat. Yang ketiga, presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Keempat, sebagai imbangnya, presiden tidak dapat membubarkan badan legislatif. Yang ketiga, sistem pemerintah koalisi. Sistem pemerintah koalisi pada hakikatnya merupakan bentuk variasi dari sistem pemerintah parlemen dan sistem pemerintah presidensial. Hal ini disebabkan situasi dan kondisi yang berbeda sehingga melahirkan bentuk-bentuk semuanya. 4. Proletariat merupakan sebuah ideologi yang mengatakan bahwa puncak kekuasaan tertinggi berada di kalangan buruh atau kelas pekerja. Kaum ini memegang secara penuh, baik secara ekonomi maupun politik. Republik parlementer, suatu jenis republik yang menjalankan pemerintah dengan sistem parlementer, yang dalam sistem ini pemerintah memperoleh legitimasi dan bertanggung jawab pada parlemen. Republik presidensial. Untuk disebut sebagai sistem presidensial, bentuk pemerintah ini harus memiliki 3 unsur. Yang pertama, presiden dipilih oleh rakyat. Yang kedua, presiden secara bersamaan menjabat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam menjabat ini mengangkat pejabat pemerintah yang terkait. Yang ketiga, presiden harus dijamin memiliki kewenangan legislatif oleh undang-undang atau konstitusi. Sekian dari saya, kurang terlebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.